orang yang Siti Maisaroh yang disiksa sama Fir'aun. Ada 5 yang sangat terkenal, itu yang 2 ini. Tapi yang sangat terkenal yang dicantumkan oleh hadis atau apa, yang 2 ini dicantumkan oleh cerita Israiliyat. Yang 3 ini sangat masyhur, yaitu kalau Nabi Isa ada ceritanya di dalam Al-Quran. Kalau yang Siti Maryam tadi pertama Nabi Isa, yang kedua Nabi Yusuf udah ada dalam Al-Quran. Yang ketiga ini yang hamba tadi. Akhirnya dia coba berkata, oh tidak, yang menghamili bapak saya adalah tukang kambing di sana gitu. Tapi artinya perkataan yang dimaksud di sini adalah perkataan orang tua itu tadi. Perkataan ibunya. Itu sampai sampai didengar gitu, sampai terbukti. Makanya ada 2 dosa yang kalau dilakukan oleh hamba Allah di dunia ini, maka azab Allah itu selain di akhirat juga di dunia dapat. Kontan juga di dunia, dikasih perskot gitu loh. Istilahnya dikasih cicilan gitu. Nah, kalau istilahnya diraten kalau main gitu diraten gitu. Ada ratennya fungsi euro promonat gitu. Selain nanti di akhirat dapat, yaitu apa? Yang pertama adalah orang yang uqul walidain, yang menyakiti kedua orang tua, yang kedua orang yang zina. Yang kita bahas adalah orang yang uqul walidain, yang menyakiti orang tua. Orang yang menyakiti orang tua itu bukan hanya di akhirat saja dapatnya, di dunia juga dapat. Nah, kan kita sering istilahnya kalau di Indonesia itu maling kundang kan gitu. Cerita maling kundang. Ya gitu. Itu salah satu bukti bahwa siksa Allah itu juga ada di dunia. Itu yang pertama, bahwa birrul walidaini, bahwa berbakti kepada orang tua itu merupakan sebuah perkara yang sangat hebat setelah beribadah kepada Allah. Kedua, bahwa birrul walidaini itu membawa berkah yang sangat besar. Dalam satu hadis dikatakan, ada 3 orang, dia masuk ke dalam gua, lagi berkeliling gitu. Tiba-tiba kemudian hujan. Karena hujan dia masuk ke dalam gua. Tiba-tiba longsor. Pintu guanya tertutup. Wah, junggat. Ketutup batu. Nah, 3 orang ini adalah orang-orang yang sedang ngembara. Nah, salah satu dalam Islam kan boleh orang itu bertawasul dengan amal solehnya. Boleh. Yang buka pintu itu dah. Iya. Itu kan tawasul dengan amal solehnya. Salah satu di antara orang yang tawasul itu adalah seorang laki-laki. Dia punya anak. Dia punya istri. Anaknya banyak, istri juga. Dia tidak pernah memberi makan kepada istrinya, dia tidak beri makan kepada anaknya sebelum memberi makan kepada ibunya. Dan ibunya udah sepuh. Sewaktu-waktu, biasanya kalau mau makan ibunya dulu baru anaknya makan. Sewaktu-waktu ibunya siang itu sudah bobo. Anaknya kelaparan gitu. Lapar, nangis. Istrinya juga gini, gimana nih mas, anak saya nih mas, gimana ini gitu. Tapi kata si laki-laki itu, saya tidak bisa memberi makan kepada anak saya sebelum ibu saya bangun. Sholat, tunggu ibunya masih bobo. Sholat, tunggu ibunya masih bobo. Sampai malam anaknya nangis, tapi dia tidak peduli. Karena dia menghormati kepada ibunya. Akhirnya sampai subuh, baru ibunya bangun. Baru kemudian ibunya makan, baru setelah itu anak-anaknya makan. Subhanallah, apa? Dari kata orang itu, ya Allah, jika seandainya amalan soleh saya ini adalah murni kepadamu, saya mohon, bukalah batu ini. Akhirnya terbuka dikit. Nah, artinya apa? Bahwa beribadah, salah satu berbakti kepada orang tua adalah ibadah yang luar biasa pahalanya. Yang kalau seseorang ikhlas itu bisa sangat menolong sekali. Makanya di dalam
surat Al-Isra. Surat yang ke-17. Surat Al-Isra. Surat Al-Isra ayat 23. Ini 23 sama 24. Oke. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu aku kecil. Dan ini ya, salah satu di dalam ayat Al-Quran dikatakan wa qadha rabbuka. Qadha itu memutuskan. Jadi ada perintah di dalam Al-Quran itu ada 5 kalimatnya. Yang pertama adalah kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumul qital. Ada faradha. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Ada kata faradha, sama juga mewajibkan. Ada kata amaro, wa ma umiru, dan tidaklah aku perintahkan illa liya'budullah. Itu kalimatnya ada. Mukhlisin. Ya ada kata. Nah, tadi selain itu ada kata tadi faradha, kutiba, faradha, terus amaro. Ada waqadha. Qadha itu tingkatannya lebih besar dari kutaba, lebih besar dari faradha, lebih besar dari amaro. Kalau dalam keputusan hakim itu waqadha itu pak konder gitu loh. Tidak bisa diganggu, tidak ada keringanan sama sekali. Tidak ada keringanan. Kalau sudah diputus, kender putusan. Kalau dihukum itu sudah tidak bisa diajak kompromi. Makanya mengenai ketaatan kepada orang tua itu tidak ada kompromi lagi. Baik orang tua itu sehat, orang tua itu masih muda, atau orang tua itu sudah tua, tetap wajib taat. Bahkan ketika ini di dalam ayat ini dikatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada orang tua. Syirik itu tidak boleh, apapun kondisinya. Nyawa kita jadi taruhannya pun nggak boleh, kita kafir itu nggak boleh. Itu sudah ketetapan pak konder gitu. Ini Ustaz, tapi begini Ustaz, gimana kalau sehari saja saya ikut ke gereja gitu, nggak bisa. Orang tua juga begitu. Salah satu yang qadha itu adalah orang tua imma yablughun. Kalau seandainya orang tua misalkan salah satunya itu sudah tua atau dua-duanya itu sudah tua, fala taqul lahuma uffin. Jangan kamu berkata aja kan tidak gitu. Ibu. Abati gitu. Yang maksudnya nyepelekan ya. Iya. Maksudnya ada pendapat orang tua kolot gitu. Ibu gitu, menyepelekan gitu. Gitu. Apalagi kalau misalkan salah satu di antara kita sudah jadi direktur gitu, datang orang tuanya, kenapa sih Bu, malu saya datang ini, wah, nggak boleh semacam itu. Apalagi kemudian Mas Fathan misalkan datang, Umi datang, wah kenapa Umi kok datang, saya malu sama itu. Nggak boleh, tetap harus bangga. Keadaan orang tua pun apapun harus tetap bangga. Dan misalkan orang tua, misalkan wala taqullahu, apa kataan orang tua itu tidak boleh dibantah. Wala tanharhuma, dan jangan kamu menghardik. Membentak itu tidak boleh. Saya pernah ya, Maaf. sama keempat saya.
membentak itu termasuk tidak boleh. Nah ini walatan haruma wa qul lahuma qaulan karima, dan berkatalah dengan kata kalimat-kalimat yang baik meskipun orang tua kita itu tidak beriman. Misalkan meskipun orang tua kita itu kafir, tetap kita harus wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Bahkan ayat Al-Qur'an mengatakan wahfiz lahuma janahadzulli minar rahmah, dan di hadapan orang tua itu kita harus merendahkan janahadzulli. Ini di sini tadi nggak ada di dalam terjemahan. Janahadzulli itu sayap atribut yang kita miliki. Itu kita harus hilangkan di hadapan orang tua. Misalkan master dari Jerman, Bang Reza master dari Jerman, dipanggil sama ibunya, Za, Bu, saya tuh udah master, jangan dipanggil Za gitu. Atau Bang Galip misalkan, Tong gitu, kalau orang Jawa kan manggilnya Tong. Bu, saya sudah tua Bu, udah gede masih dipanggil Otong aja gitu. Nggak boleh. Jadi meskipun seseorang dipanggil doktor gitu, nggak boleh. Bu, saya panggil biar ini berkeren Pak Doktor gitu atau apa gitu. Tidak, malah kita itu di depan orang tua itu atribut duniawi, atribut kekayaan, atribut jabatan dan lain sebagainya itu direndahkan di hadapan orang tua. Gitu. Tetaplah orang tua adalah yang paling mulia gitu. Wahfiz lahuma janahadzulli minar rahmah. Bahkan kalau bisa waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita doakan orang tua agar ininya diampuni. Itu salah satu. Yang kedua dari tadi, bahwa orang tua adalah perintah taat kepada orang tua adalah setelah perintah tauhid. Yang kedua tadi dikatakan bahwa perintah kepada atau taat kepada orang tua membawa pahala yang sangat besar. Yang ketiga, bahwa perintah mengikuti atau mengagungkan orang tua itu memberikan berkat yang sangat luar biasa hebat. Berkah itu maksudnya kehidupannya jadi bahagia, kemudian jadi tenang hatinya, urusannya jadi bermudah. Boleh jadi kalau kita ada punya masalah atau apa, boleh jadi karena kita punya problem dengan orang tua, bisa jadi. Bisa jadi karena ada satu yang kurang ridho dari orang tua. Bisa jadi. Makanya salah satunya bahwa ketaatan kepada orang tua itu memberikan berkah. Ada suatu cerita yang sangat bagus yang saya ceritakan pada pengajian Beriman kemarin, bahwa ada kisah di balik kisah surat Al-Baqarah. Jadi ada seorang pemuda, dia sangat baik, akhlaknya baik, mulutnya senantiasa dijaga, matanya selalu dijaga juga, telinganya selalu dijaga, tangannya selalu dijaga, kakinya selalu dijaga. Dijaga apa? Dijaga dari kemaksiatan kepada Allah. Mengatakan hal-hal yang baik, melihat hal-hal yang ma'ruf, mendengar hal-hal yang yang ahsan, kemudian tangannya dipergunakan untuk hal-hal yang yang mendatangkan maslahat, kakinya didorong, dia gerakkan untuk ketaatan kepada Allah, dan dia jaga makanannya, dia jaga apapun, sehingga dia sangat luar biasa hati-hati dalam hidup. Nah, sewaktu-waktu dia nikah, kemudian dan orang ini punya ketaatan luar biasa kepada orang tuanya. Kemudian nikah setelah nikah dengan seorang gadis, dia dikaruniai seorang anak. Nah, anaknya ini ketika kecil si suaminya itu meninggal, si bapak itu, si pemuda itu meninggal. Nah, sebelum meninggal, si orang tua itu memberikan, si laki-laki itu memberikan wasiat kepada istrinya. Wahai istriku, aku punya satu simpanan harta kekayaan, seekor pedet ngerti ya, anak sapi.
anak sapi yang warnanya kuning mutlak, kuningnya tuh luar biasa kuning. Kalau kena matahari Pak kilo, Pak cemerlang gitu, Pak twing gitu. Seperti kunang-kunang di malam hari gitu kan. Paham ya, kunang-kunang ya? Kunang-kunang seperti kunang-kunang di malam hari. Kuning. Nah, karena bagusnya orang itu suka memburu, tapi herannya kalau diburu nggak kelihatan. Tapi kalau nggak diburu kelihatan ya, di hutan tuh kelihatan itu. Nah, si suami itu memberikan wasiat kepada istrinya. Nanti kalau anak saya sudah gede, dia perlu biaya, panggil saja sapi itu. Sapinya namanya Baqarah. Makanya ayat surat Al-Qurannya namanya Baqarah. Ceritanya dari situ. Oh gitu. Ya. Nah, gimana? Sewaktu-waktu anaknya taat sekali pada orang tua. Sejak kecil dia taat. Karena memang lahir dari seorang seorang bapak yang baik, lahir anak yang baik. Si anak itu kalau sehari itu membagi 3 waktu. 8 jam cuma 8 jam. 8 jam dia untuk melayani ibunya. 8 jam dia untuk beribadah kepada Allah dan mencari rezeki. 8 jam untuk istirahat gitu, sama beribadah kepada Allah juga gitu. Jadi dia ada 8 jam khusus untuk bersama dengan ibunya, 8 jam untuk mencari rezeki membantu ibunya, 8 jam untuk nanti istirahat dan beribadah kepada Allah. Luar biasa ketaatannya. Sewaktu-waktu sudah sampai usia gede dia perlu biaya. Mungkin karena mau nikah kayak Bang Reza habis nikah gitu kan, atau kayak mau sekolah seperti Bang Fathan, atau kayak mau nikah seperti Bang Galib misalnya perlu biaya. Seperti saya. Itu Ustaz. Atau seperti saya. Perlu biaya, makanya kemudian orang tuanya itu bilang kepada ibunya itu, "Nah, ayahmu meninggalkan seekor sapi di hutan." Oh, sapi yang kuning. Sapi yang gimana, Bu? Sapi yang kuning. Oh, sapi yang kuning. Iya, Bu, saya sering lihat, saya sering mendengar perkataan orang itu. Aduh, sapi bagus sekali. Itu tuh sapi peninggalan bapakmu. Terus gimana? Panggil saja sapi itu, ya Baqarah. Kok ta'al, ya Baqarah. Baqarah, wahai sapi, datanglah kepadaku. Gitu. Ada, udah gitu aja. Iya, gitu. Dia percaya pada itu. Berangkat, kucuruk gitu, ke panahnya ke hutan gitu kan. Begitu di hutan dia panggil sapi itu, ya Baqarah, ta'al. Begitu sapi dipanggil, kemudian datang sapi itu. Sapi itu datang, dibawalah dia. Nah, nurut sapi itu tiba-tiba bawa kepada orang tua. Bu, niki sapi ya, Bu. Ini sapinya, Bu. Das is kuh gitu. Unserkuh gitu. Ini sapinya, Bu gitu. Nah, mau diapakan ini? Ya sudah, kata ibu, sapinya besok dijual saja di Flomak gitu. Jadi pasar hewan, nggak tahu pasar hewan di mana, di Flomak, saya tahu Flomak. Jual aja ke pasar hewan gitu ya, Bu. Harganya berapa, Bu? Gitu. Berapa sih ini pasaran? Ini pasaran ini, ke ibunya nggak tahu, Bu. Oh iya, saudara kita dulu beli harganya 8 dinar. 10 bilang, udah jual aja, karena sapinya bagus, jual aja 20 dinar. Udah Pak, berangkat dia ke pasar, ke Flomak, dia bawa itu sapinya itu. Ya, tunggu, kenapa ini Mas? Gitu. Ini sapi, mau jual sapi. Oh, sapinya bagus sekali, ini warnanya kuning. Berapa ini harganya? 20. Wah, enggak 20. Yang lain 8 dinar, maksimal juga 12 dinar. Sapinya sama, murahnya ini. Ya, tapi ibu saya bilangnya 20. Gimana dong gitu. Ya sudah, kalau ini kan, wah, kamu nggak tahu harga pasaran sapi sih gitu. Baru pertama kali ya? Iya, baru pertama, pantes gitu. Udah, nggak ada orang beli, karena mahal kan.
7 dinar, 8 dinar harganya, maksimal harganya 12, tiba-tiba harganya 22 kali lipatnya, hampir 3 kali lipat gitu. Enggak lah ya kok. Ya udah sampai sore menjelang dia pulang, datang seorang bapak-bapak gitu, setengah bayar. Jong, ini apa nih? Sapi. Ini sapi. Iya. Sapi yo. Bapak kemana mata lu begitu? Ini sapi. Ya sapi. Ini dijual atau ya dijual, masa mau dipelihara? Dia pasti ini ya dijual gitu kan. Gimana? Harganya berapa nih? Ini Pak, kata ibu saya harganya 20. Begini nak, bagaimana kalau saya beli harganya 40? Wah, kaget dia. Gitu. Enggak Pak, ke ibu saya. Enggak apa-apa, 40. Nanti 20-nya kamu bawa, 20-nya kasihkan ibu. Jangan bilang sama ibu. Enggak Pak, saya bilang sama ibu dibilangnya hanya 20. Oh enggak mau. Ya udah enggak mau. Si anaknya enggak mau. Ya sudah, enggak jadi transfer. Bawa pulang. Tanya lapor, gimana dia? Ini enggak ada bu yang yang beli, katanya terlalu mahal gitu. Orang-orang bilang ini sapinya sama aja, maksimal harganya 12 gitu. Nah, terus gimana ya gitu, tapi saya nggak bisa jual soalnya karena ibu pengennya 20. Oh iya gitu. Tapi bu, sore-sore itu ada orang datang ke saya, dia kok nawarnya lebih tinggi bu, 40 gitu. Terus kamu gimana? Nggak saya kasih, soalnya ibunya bilangnya 20. Oh gitu. Ya sudah gini nak, besok kamu berangkat lagi. Nanti kalau ketemu sama orang itu, bilang iya harganya 20. Jual besok harganya 20. Iya. Besok berangkat, bangun tidur berangkat lagi dia ke Flowmark gitu. Gitu kan. Kemudian dijual lagi. Wah, harganya berapa? 20. Orang kaget. 20 kan yang tadinya 20, harganya 40, dijual harga 40 sesuai dengan permintaan seorang. Orang kaget. Kemarin yang 20 aja nggak laku. Sekarang harganya 40 gitu. Inflasinya emas aja nggak segitu kan. Rumah aja inflasinya nggak segitu kan. Nah, ini baru 1 hari sudah 100% jadi 40. Wah, akhirnya nggak ada. Wah, orang pada ketawa kakak gitu. Nggak ada yang akhirnya gimana? Wah, tunggu, nggak ada yang jual. Orang pada wah, ini orang memang nggak tahu sapi ini dia. Nggak tahu sapi itu gimana. Akhirnya gimana? Akhirnya nggak ada yang beli gitu. Sore hari baru datang lagi si bapak-bapak ibu yang kemarin penabaya itu datang. Kemudian tanya, gimana nak sapinya? Ini kata ibu, iya harganya 40, nggak apa-apa gitu. Kata si orang, gimana nak kalau saya beli harganya 100 dinar? Kemarin harganya 40, sekarang 100. Iya, ini gimana? Pokoknya kamu beli aja nih 100, kemudian 40-nya kamu kasih. Enggak, ibu bilang saya 40. Enggak apa-apa, saya beli 100. Enggak, ibu saya bilangnya ngotot-ngototan. Yang si pembelinya maunya 100 gitu, yang dia 40 gitu. Yang si ini otot-ototan yang udah nggak apa-apa ini, tapi si anaknya nggak mau gitu karena dia ketaatan pada pulang lagi ucuk gitu ke rumah. Lapor, bu gimana? Ini bu nggak laku, tapi orang yang kemarin tuh datang lagi bu. Terus gimana, kamu jual nggak? Ini bu dia nawarnya kok 100. Wah 100. Iya kan ibu bilangnya. Terus kamu gimana? Yang nggak saya beli soalnya ibu bilangnya 40 gitu kan. Dia nawarnya oke. Ya sudah, nanti besok kita diskusi, kamu istirahat dulu. Ibunya malam-malam bermimpi kalau ada yang mengatakan bahwa bermimpi sama bertemu gitu, mengatakan kalau laki-laki yang menawar sapi itu datang lagi, kemudian nawarnya lebih tinggi lagi, tangkap tangannya. Dia itu malaikat. Dia itu malaikat. Terus tanya pada si tukang menawar tadi, orang yang mau membeli tadi, sebetulnya apa yang diperintahkan oleh Allah kepada saya terkait sapi ini? Tanya gitu. Oh, ibunya bangun-bangun pagi bangun sebelum berangkat, nak, Cung, sini duduk sarapan. Habis itu sarapan,
Gini, nah, gimana Bu? Gini, nanti besok ini kamu jual. Nanti kalau si orang itu datang lagi, kemudian sudah kamu harganya 100, tapi dia kemudian lebih tinggi lagi, tangkap tangannya, tanya, gitu. Udah, jangan kebanyakan tanya apa, tangkap gitu. Nah, tanya sebetulnya ada masalah apa dan ada perintah apa dari Allah atau berkaitan dengan sapi ini. Oh, udah berangkat lagi. Wah, anaknya kan semangat. Wah, jadi pagi itu yang dia tunggu. Wah, ini mana? Bapak itu mana? Datang dari pagi. Ini harganya berapa? 100. Wah, orang-orang wah gila kamu. Wah, kakak. WK. Gila ini. Dari 20, dari 40, dari 100. Gila ini. Jual apaan ini kan? Itu kan jual harganya kok mahal banget. Akhirnya sudah nggak ada yang beli, memang nggak ada. Tunggu, akhirnya sore datang lagi. Si tengah-tengah bayi itu nawarnya lebih tinggi, ternyata betul. Akhirnya belum lagi nawar lebih sudah ditangkap, Pak. Terus terang, Pak. Ngaku saja sampean itu siapa gitu. Sampean itu siapa gitu. Dan ada apa dengan perintah Allah berkaitan dengan sapi ini. Kemudian orang itu baru berkata, ya, nah begini, di Bani Israel ada orang yang terbunuh, orang kaya raya yang minta kaya raya, suami itu kaya raya. Dia tidak punya anak. Akhirnya dia mengangkat anak angkat dari keponakannya. Dan keponakan itu, anak angkat dan yang keponakan ini, hukumnya dia secara hukum fikih Bani Israel, dia bisa mewaris semuanya. Akhirnya dibunuh dua-duanya, gitu kan, untuk mengambil warisan. Tapi dengan rekayasa sedemikian rupa, dan orang nggak tahu kalau yang membunuh itu adalah keponakannya itu. Nah, orang Bani Israel kan di sini diceritakan di dalam surat Al-Baqarah. Mereka tanya kepada Nabi Musa berkaitan dengan tentang sapi. Orang yang meninggal itu kata Nabi Musa, pukul aja dengan ekornya sapi. Gitu. Tapi orang Bani Israel yang suka ngengkel gitu. Sapi yang bagaimana, gitu kan? Ya, tapi yang tidak tua, tidak muda, sedang. Karena sapi gitu tuh banyak. Ya, sapi yang bagaimana? Kayak gitu sapi banyak. Dia mau persulit diri aja. Sapi yang tidak pernah meluku ngerti? Dibajak gitu, untuk sawah. Tidak pernah ada bekas bajakannya gitu, nggak ada. Nggak pernah. Orang tuh kelihatan, kalau orang tukang sapi tahu. Ini nggak pernah dipakai nih, tahu deh. Sapi yang begitu banyak. Wah, orang Israel kan udah kayak gitu. Tanya lagi. Sapi yang begitu banyak ini. Ya udah, akhirnya dibilang bahwa sapi yang warnanya kuning dari mulai ekor sampai ujung ujung hidung gitu, dari mulai ujung kaki